puji-pujilah Engkau Tuhan di tempat yang maha tinggi Tuhan. Karena Engkau memang layak kami agungkan dan kami muliakan Tuhan. Engkau yang bertata di atas puji-pujian kami Tuhan. Terimalah puji-pujian ini Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala pertolongan dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini Tuhan. Kini kami datang Tuhan untuk memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Pimpinlah kebaktian kami ya Bapa, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bahkan hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Kau berkati kami semua Tuhan yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan doa kami dalam satu nama, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Saya Tuhan dan segala doa kita. Saya sebut semua untuk bangkit berdiri. Kita akan puji dan muliakan Tuhan kita. Mari kita semua. Haleluya. Hallelujah.
kasih, kami mengagungkan Engkau, kami meninggikan Engkau. Sekalipun kami menghadapi banyak masalah dalam hidup kami, tetapi terima kasih buat kesetiaan Tuhan untuk memberikan pertolongan kepada kami. Kami dapat melalui semuanya itu karena ada kekuatan Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terimalah pujian yang sudah kami naikkan di hadapan hadirat Tuhan. Dan kalau sebentar kami kembali akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Bapa, berbicara Engkau bagi kami semua lagi. Nyatakan apa yang menjadi rencanamu, kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Berkati kami melalui kebenaran firman Allah. Urapi kami semua ya Tuhan, urapi hamba-Mu. Dan benar-benar kami dapat menikmati kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Segala gangguan roh jahat kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus yang berkarya di tengah-tengah kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja kita. Senantiasa kita bersyukur kepada Tuhan karena kita dapat menikmati dan merasakan penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa itu tetap ada dalam kehidupan kita sampai pada saat ini. Kita kembali akan melihat kebenaran firman Tuhan. Kalau minggu yang lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Allah menghendaki kebenaran dalam batin manusia. Dan pada saat ini saudara, kita akan melihat kebenaran firman Allah berbicara tentang buah-buah kebenaran. Saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang sudah lama mengiring Tuhan, melayani Tuhan, percaya kepada Tuhan, bahkan nanti kita melihat bahwa kita adalah orang-orang percaya yang menjadi terang dan dijadikan Allah menjadi anak-anaknya. Dan tentu saudara-saudara, sudah seharusnya kita mengeluarkan buah dari apa yang sudah banyak kita terima, dari apa yang sudah banyak kita dengar. Karena ada hal-hal yang perlu kita dapat nanti perhatikan sebentar, di mana kehendak Tuhan, rencana Tuhan buat orang yang percaya agar bisa mengeluarkan buah kebenaran. Kita akan melihat saudara-saudara di dalam Efesus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-10. Efesus pasal yang ke-5 ayat 8 sampai ayat 10, demikian bunyi firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan pujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan akan ayat ini, kita akan bagi menjadi 3 bagian, ayat per ayat yang nanti kita akan lihat saudara. Namun saya ingin membacakan di dalam terjemahan yang lama ayat-ayat ini, karena di situ kita melihat bahwa ada salah satu ayat atau ayat yang ke-8 itu dikatakan ada berkat. Kalau baca, coba kita lihat dulu ayat yang ke-8 sebelum saya membacakan ayat terjemahan lama. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Nah, kalau di dalam terjemahan yang lama
saya akan bacakan secara keseluruhan sampai ayat ke-10. Dikatakan begini, karena dahulu kamu gelap, tetapi sekarang kamu terang dengan berkat Tuhan. Jadi kalau ayat 8 di sini kan tidak ada kata berkat, tetapi di dalam terjemahan yang lama dikatakan terang di dalam, terang dengan berkat Tuhan. Jadi bisa saja saudara-saudara orang mendapatkan berkat tetapi bukan dari Tuhan, tetapi dari kegelapan. Ya itu ada ya saudara ya. Yang orang korupsi itu kan bukan dari Tuhan loh saudara. Jangan saudara pikir oh ini berkat, padahal dikorupsi. Itu gelap itu namanya, bukan dari terang. Ya. Berjalanlah kamu seperti anak-anak terang, karena buah-buahan telah terang itulah kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Ayat 10, sambil memuji apa yang berkenan kepada Tuhan. Nah saudara-saudara, kita akan mulai di dalam ayatnya yang pertama, yaitu berbicara tentang memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Nah, kita perhatikan saudara-saudara bahwa kehidupan kita dinyatakan di dalam ayat ini sebelum kita menjadi anak-anak terang atau orang yang percaya. Kita berada di dalam kegelapan. Nah, orang yang berada di dalam kegelapan artinya saudara, gelap ini dikuasai oleh kuasa kegelapan. Makanya dikatakan gelap, dikuasai oleh iblis. Dan selalu saja apa yang diperlihatkan oleh kuasa kegelapan itu adalah bertentangan dengan kebenaran firman Allah, bertentangan dengan yang namanya terang. Dan terang itu hanya dapat diberikan, dikerjakan, dilakukan oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, kalau kita membaca di dalam Efesus 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-13, bahwa dahulu jauh sekarang dekat oleh darah Kristus. Ya, kita melihat ayat ini Efesus 2 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Ayat 12, bahwa waktu itu kamu tampak Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Ayat yang ke-13, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Nah, saudara-saudara, ini diberikan satu perbandingan antara dulu dan sekarang. Kalau dulu saudara-saudara itu dilakukan secara jasmani, yang dikatakan di dalam ayat yang ke-11 tadi, secara lahiriah, disunat secara lahiriah, itu karena tidak berdasarkan akan apa yang diinginkan oleh Allah, sehingga bangsa Israel mereka hanya berpatokan kepada pandangan-pandangan secara materi, secara jasmani, tetapi tidak melihat secara rohani. Tetapi setelah percaya kepada Tuhan melalui Rasul Paulus jemaat yang ada di Efesus, diingatkan bahwa sekarang kita sudah berada di tempat yang lebih jauh dibanding yang lain. Kita sudah berada di posisi di mana
orang-orang yang percaya kepada Tuhan harus memperhatikan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Itulah sebabnya di dalam ayat yang ke-13 kembali, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu perbedaan antara perbuatan gelap dan perbuatan terang. Kalau dulu sekali lagi saudara, bahwa kita berdasarkan apa yang dilihat, dialami, dirasakan, dinikmati oleh jasmani ini, itu yang kita lakukan, sekalipun itu bertentangan dengan kebenaran firman Allah. Tetapi sekarang setelah kita percaya kepada Tuhan, kita mempunyai pedoman, kita mempunyai patokan, kita mempunyai undang-undang, etika di dalam kebenaran firman Allah yang harus dijalankan, saudara. Enggak boleh enggak. Sebab patokan kita adalah kebenaran, patokan kita adalah Yesus yang adalah terang. Tidak boleh kita robah. Ada haleluya, saudara. Jangan kita merubah dengan cara pandang yang dilakukan oleh ahli Taurat dan orang Farisi yang masih melihat jauh, di mana hukum Taurat itu menjadi dasar utama mereka, yaitu hal yang materi, hal yang jasmani. Kalau orang bikin salah harus dihukum. Tetapi itu dilakukan memang di dalam perjanjian yang lama, yang menghukum mereka adalah manusia. Tetapi sekarang masuk di dalam perjanjian yang baru, kalau orang bersalah, apakah pantas manusia lagi menghukum manusia yang lain? Enggak lagi, bukan, saudara? Betul saudara? Kita kalau disakitin oleh orang, kita mau menyakiti dia, pantas nggak? Alkitab ngajarin nggak begitu di dalam perjanjian yang baru? Kalau di dalam perjanjian yang lama, memang iya, kita disakiti, dibalas nyakitin, malah lebih sakit dari apa yang orang lain lakukan. Itu dalam perjanjian yang lama. Tetapi di dalam perjanjian yang baru, kita disakiti, malah kita disuruh doakan musuh kita, kasihi musuh kita. Nah, bukankah ini adalah merupakan satu perbedaan antara perjanjian yang lama yang berpatokan kepada hukum Taurat, yang memperlihatkan hal materi, jasmani, dibanding dengan perjanjian yang baru yang diajarkan tentang hukum kasih. Dan kita berada di dalam hukum kasih yang Tuhan inginkan supaya dasar yang kita yakini, dasar yang kita percayai, yaitu kebenaran, yaitu terang. Itulah yang menjadi patokan kita, yang dimana itu yang akan menuntun kita. Kalau saudara jalan di dalam kegelapan terus, mana bisa jalan? Nabrak, iya. Betul nggak, saudara? Jadi kita harus memperhatikan di sini, saudara, dan kita harus adakan satu perbedaan. Kalau dulu saya belum percaya, apa saja yang saya lakukan, walaupun karena tidak tahu firman-Nya. Kalau sekarang setelah kita tahu firman, ada larangan-larangan yang harus kita jangan sampai melanggar. Puji Tuhan. Amin, saudara. Ada haleluya. Nah, ini yang perlu saudara-saudara kita dapat memperhatikan. Dan lalu kemudian diberikan satu contoh tentang bendahara yang tidak jujur. Ada di dalam Alkitab, bendahara yang tidak jujur ini, saudara, karena dia sudah melanggar aturan dari tuannya, dari bosnya, lalu dia berpikir, nanti kalau saya dipecat, mau kemana saya? Lalu dia mulai panggil orang-orang yang bekerja, yang punya utang, dia panggil, lalu kemudian misalnya ada yang berhutang
apa kira-kira 100.000 lah. Dia panggil, lalu dia katakan, kamu tidak usah bayar 100.000, tapi kamu bayar saja 50.000. Nah ini bendahara ini saudara ya. Lalu kemudian ada lagi yang lain, dia berhutang 800.000 misalnya. Dia bilang, kamu tidak usah bayar 800.000, bayar saja 100.000. Lalu tuannya ini melihat, saudara, dan apa yang dikatakan di dalam ayat yang akan kita baca, kita lihat di dalam Lukas 16 ayat yang ke-8. Ini berbicara tentang kehidupan orang-orang yang tidak percaya. Mereka melakukan sesuatu yang bagi orang yang tidak percaya itu memang masuk di akal, ya. Dan orang yang percaya kepada Tuhan, saudara, dikatakan di dalam ayat ini malah kalau dia tidak menjalankan percayanya dan keyakinannya dengan sungguh-sungguh, maka dia lebih kita lihat ayat ini saja ya. Dikatakan, lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu. Karena kecerdikannya ya, karena dia panggil yang tadi yang saya katakan itu ayat-ayat sebelumnya itu, tapi di dalam ayat-ayat sebelumnya bukan uang ya, tetapi ada hal yang lain. Karena ia telah bertindak dengan cerdik. Nah, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Jadi kita melihat di sini, saudara, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, bahkan karena memang aturan dunia seperti itu, dipuji oleh tuannya, dipuji oleh bosnya. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan memang tidak bisa seperti itu, tetapi kelihatannya lebih nggak punya hikmat dibanding orang dunia. Artinya di sini, saudara, bahwa kalau sudah salah, dirubah kesalahan itu. Amin, saudara. Itu buat kita orang percaya, saudara, bahwa kalau kita rubah, maka bukan lagi orang dunia yang akan mengajarkan kita tentang apa yang harus dilakukan, tetapi kuasa Tuhan, Roh Allah di dalam hidup kita. Sebentar mungkin ada ya ayat-ayat itu. Itu yang pertama tadi ya, bahwa kehidupan kita yang dulu itu berbeda dengan sekarang. Kalau dulu sekali lagi kita belum percaya kepada Tuhan, apa saja dilakukan. Tetapi buat orang yang percaya kepada Tuhan, ada aturan firman yang harus menjadi patokan kita. Yang kedua, di dalam ayat yang ke-9 Efesus 5 dikatakan bahwa karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Nah, kita akan berbicara tentang buah-buah kebenaran. Nah, itu diambil dari ayat ini sebenarnya. Ayat ini mengatakan karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Jadi sekali lagi, saudara, orang yang berjalan dalam kegelapan atau di bawah komando daripada setan, dia tidak akan memperlihatkan hal-hal yang terang, sesuatu yang diperlihatkan oleh Yesus. Sementara, saudara, di dalam ayat ini Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Efesus bahwa terang itu menghasilkan satu buah kebenaran. Nggak
Makanya saya tadi awali dengan mengatakan sudah sekian banyak tahun kita mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Pertanyaannya sekarang, sudahkah kita berbuah dari hasil kebenaran yang sudah banyak kita dengar? Sebab kalau seandainya di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, lalu kemudian kita tidak merasakan ada hasil daripada buah pelayanan itu, buah pengiringan kita kepada Tuhan, mari kita kembali melihat diri kita. Apakah saya sudah melayani dengan sungguh-sungguh atau belum? Apakah saya sudah mengiring Tuhan dengan sungguh-sungguh atau belum? Itu bisa dilihat dari buahnya. Amin. Yohanes 12 ayat 36. Percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Supaya sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Nah, kita melihat saudara-saudara, di dalam ayat ini bagian A ditekankan, percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu. Nah, saudara-saudara, pada waktu Yesus datang sebagai manusia, dialah yang menjadi terang kepada murid-murid dan mereka yang percaya kepada dia pada waktu itu. Dan dikatakan bahwa percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu. Artinya saudara-saudara, selama Yesus berada kepada mereka, mereka harus percaya kepadanya. Dan lalu kemudian supaya kamu menjadi anak-anak terang. Dan kalau kita perhatikan apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam kehidupan orang yang percaya, untuk percaya pada waktu itu kepada terang, yaitu Yesus, supaya mereka menjadi anak-anak terang. Artinya saudara, pada waktu Yesus ada, mereka harus percaya kepada dia. Dan pada waktu Yesus tidak ada, mereka tetap menjadi anak-anak terang. Melanjutkan apa yang sudah dicontohkan oleh Yesus kepada mereka, bahwa Yesus adalah terang dunia. Bagaimana cara dia menjalankan terang itu, bagaimana dia melakukan terang itu, dia sudah berikan contoh kepada murid-murid dan orang-orang percaya pada waktu itu. Dan orang-orang percaya, saudara-saudara, dikatakan menjadi anak-anak terang. Jadi tetap untuk menjalankan apa yang sudah diajarkan oleh Yesus. Tidak boleh enggak. Saudara, kalau kita berpatokan kepada Yesus secara jasmani, kita akan banyak mengalami kekecewaan. Misalnya contoh, ya katakanlah Yesus secara jasmani dia ada, masih ada sekarang. Sekarang dia ada di sini misalnya. Maka kita pasti akan memperlihatkan dan kita pasti akan melakukan apa yang dia berikan contoh kepada kita. Tapi kalau Yesus secara jasmani berada di tempat yang lain, nggak ada di sini, kira-kira kita masih mau melakukan apa yang dia berikan? Itulah sebabnya saudara, dia tetap memberikan satu pesan supaya kalau kita sudah mencontohi dia sebagai terang, maka kita akan menjadi anak-anak terang itu. Sehingga dimanapun kita berada, walaupun Yesus secara jasmani tidak ada, kita tetap menjalankan perintah Tuhan. Amin, saudara. Jadi bukan di tempat-tempat tertentu, oh nanti kalau saya di sini baru saya lakukan firman Allah. Kalau saya di gereja baru saya menjalankan firman Allah. Kalau di pekerjaan kan Tuhan gak lihat. Siapa bilang? Sekali lagi saudara, kalau memang dia secara jasmani dia tidak lihat, tetapi dalam
Sehingga dimanapun kita berada, kita diinginkan oleh Tuhan untuk memperlihatkan perilaku kita, sikap kita untuk menjalankan perintah terang itu, yaitu kebenaran firman Allah. Kita lihat lagi saudara di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-4 sampai 12 ya, kita baca ayat ini. Ini berbicara tentang terang dan menjadi anak. Di sini anak Allah. Kalau tadi kan anak karena di sini berbicara tentang Yesus. Nah, dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Lanjut ayat 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Bisa bilang haleluya saudara? Jadi kalau masih ada, misalnya kita kan kita katakanlah kita ini semua orang-orang kudus, orang-orang terang. Tetapi di sekitar kita kan masih ada orang yang tidak percaya kepada Tuhan, melakukan kegelapan, melakukan dosa. Nah, kita ini harus menguasai mereka. Amin, saudara. Jangan karena kita mau menyesuaikan, nggak ada yang melihat ini, nggak apa-apa. Kita bergabung dengan mereka, lakukan apa yang mereka lakukan. Mereka minum alkohol, kita juga ikut minum. Mereka isap rokok, kita juga isap rokok. Nah ini kan jauh dari apa yang diinginkan oleh Tuhan. Ada haleluya saudara. Tetapi dikatakan terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi kita tidak dikuasai, tidak dipengaruhi oleh kegelapan. Kita yang harus menerangi orang kegelapan itu. Kita yang harus menjadi terang di dalam kegelapan itu. Ayat yang ke-6. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Jadi ini Yohanes Pembaptis, dia mengungkapkan akan hal ini ya. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Nah, jadi wujud terang itu dia diungkapkan oleh Yohanes di sini bahwa ini berbicara tentang Yesus secara jasmani. Dia datang, itu terang itu datang, ya, supaya orang percaya. Jadi bukan hanya sekedar hayalan, ya, halusinasi, tetapi itu wujud, itu nyata bahwa terang itu ada di dalam Yesus Kristus. Ayat yang ke-8. Ia bukan terang itu. Jadi Yohanes berkata bahwa Yohanes itu bukan terang itu, ya, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Ayat yang ke-9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Nah itu kan secara jasmani Yesus itu. Ayat 10. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ini bangsa Israel. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, dalam nama Yesus, dalam nama terang itu, saudara-saudara. Jadi ini yang memberitahukan di dalam hal ini adalah Yohanes Pembaptis yang menyampaikan terang itu akan datang secara jasmani, secara manusia. Dan bahkan dikatakan orang yang seharusnya menjadi tujuan utama terang itu, mereka tidak percaya, yaitu bangsa Israel. Bahkan mereka membunuh Yesus. Tetapi di dalam ayat 12 ini dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa
supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi percaya Yesus itu menjadi satu keharusan. Adakah di dalam Alkitab mereka banyak yang tidak percaya kepada Yesus? Tetapi percaya kepada Yesus bukan secara manusia saja. Artinya dia pernah datang ke dalam dunia sebagai manusia. Tetapi kita harus percaya Yesus bahwa dia adalah Tuhan. Karena kalau kita saya singgung lagi minggu yang lalu, kalau tidak salah saya sudah katakan bahwa banyak orang-orang di Yerusalem yang hanya percaya Yesus sebagai manusia, tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Sementara kalau berbicara tentang Tuhan berarti berbicara tentang Allah yang Maha Kuasa, yang adalah sumber mujizat, yang dapat melakukan perkara yang ajaib. Dan ini saudara mau terima atau tidak, tetapi banyak orang yang masih melihat Yesus secara manusia, sehingga tidak pernah mengalami mujizat. Betul Bapak, betul saudara. Bahkan sulit untuk menerima mujizat. Padahal Yesus itu, kalau kita melihat bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah sumber mujizat. Haleluya. Kalau berbicara Tuhan kan berarti berbicara tentang yang Maha Kuasa, yang sanggup melakukan perkara-perkara yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Itulah Tuhan kita, saudara. Jadi sekali lagi masih banyak orang yang masih terikut oleh orang Farisi dan ahli Taurat, dan bahkan orang yang ada di Yerusalem masih melihat Yesus sebagai manusia biasa, tidak melihat Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga tidak heran susah untuk dapat mujizat. Kiranya Tuhan tolong kita semua untuk melihat sekarang, saudara. Karena kalau kita perhatikan bahwa kita harus meyakini terang itu ada di dalam hidup kita. Dan bahkan terang itulah yang menyatukan kita dengan Allah. Yang tadinya kita terpisah oleh karena dosa, oleh karena kegelapan, tetapi terang itu datang untuk mempersatukan kita dengan Allah kembali. Sehingga kekuatan Tuhan itu harus kita dapat mengakui. Dan saudara-saudara, kita perhatikan di dalam bagian yang kedua ini, bahwa kita harus mengeluarkan buah-buah kebenaran. Kita harus menjadi berkat. Kita harus memancarkan sinar kemuliaan Kristus. Terang Kristus itu harus terpancar dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak terang. Puji Tuhan. Sekarang kita masuk yang ketiga, yaitu dan ujilah apa yang berkenan kepada Allah. Nah, saudara-saudara, firman-firman yang sudah banyak kita dengar, itulah yang saya sekali lagi mengatakan, itulah yang menjadi pedoman kita, menjadi acuan kita dalam kita menjalankan hidup percaya kita. Oh, apa saja saudara, ya, mau pelayanan, pengiringan, keluarga, rumah tangga, pekerjaan, usaha, mata pencarian, semuanya saudara-saudara, kita perlu meneladani dan kita perlu mempunyai patokan, yaitu kebenaran, yaitu firman Tuhan. Apa saja, sekali lagi, apa saja yang kita lakukan, saudara. Dan itu di dalam ayat ini mengatakan bahwa dan
ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Jadi itu perlu diuji, saudara, di dalam kehidupan kita. Bukankah kalau misalnya di dalam gereja, siapa yang tahu pikiran saudara mungkin berada di luar gereja? Betul saudara? Konsentrasi saudara tidak fokus kepada berita firman misalnya. Tapi di sini kan semuanya pada melotot dan memperhatikan. Tidak tahu saudara melotot ini karena apa? Puji Tuhan. Ada haleluya saudara? Nah itu semua di dalam pekerjaan. Bisa saja saudara sementara bekerja, kuasa kegelapan dia datang, itu ambil aja itu untung tuh, padahal milik orang lain. Bisnisnya bagus, nggak apa-apa. Nah ini saudara. Tetapi saudara, semuanya itu dapat diuji. Diuji pakai apa? Pakai kebenaran. Amin saudara. Kebenaran itu yang menjadi dasar kita. Bukan karena kita kesempatan nggak dilihat orang lain. Nah itulah sebabnya saudara, kita perlu memahami bahwa sekalipun kita tidak dilihat oleh manusia yang lain, tetapi kita dilihat Tuhan. Makanya kenapa saudara tahu-taunya misalnya orang yang seringkali masih baru dalam pengiringannya kepada Tuhan, justru perhatian Tuhan itu luar biasa. Kenapa? Karena orang itu biasanya sungguh-sungguh. Orang yang bahkan sudah lama udah cuek, udah menjadi kebiasaan kan saudara. Hari Minggu harus datang di gereja, dengar firman. Udah, habis itu pulang, nggak ada pertemuan. Apa yang dia lakukan di luar sana bertentangan dengan firman tetap dijalankan. Tetapi orang yang baru yang datang dengan setia, dengan semangat, benar-benar fokus, dan terjadi satu perubahan. Itulah makanya saudara, banyak orang yang masih baru-baru luar biasa diberkati dibanding yang lama-lama. Oh salah ya? Salah nggak sih? Salah nggak saudara? Itu perlu diuji saudara. Dan yang menguji kita sekali lagi bukan kami hamba Tuhan. Saudara setia, saudara beribadah, saudara memuji Tuhan, saudara melayani. Apakah itu sungguh-sungguh atau tidak? Memang itu dirasakan oleh teman, oleh kami. Tetapi itu pun saudara-saudara sepenuhnya dilihat oleh Allah. Sehingga kalau engkau melakukan semuanya itu dengan sungguh-sungguh, makanya saudara berkat dadakan banyak dialami. Betul nggak saudara? Dan saudara, kita mulai merenungkan, apakah saya ini sudah lama mengiring Tuhan masih begini-begini saja? Kita sekarang berbicara tentang buah kebenaran. Harus ada buahnya saudara ya. Yang ketiga ini saudara-saudara, kita melihat ujilah ya, Efesus 5 ayat 10, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Efesus pasal yang kelima ayatnya yang ke-17. Apa yang dikatakan di dalam ayat ini? Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi bukan kehendak kita. Yang perlu kita pahami, apakah kita mengerti kehendak Tuhan atau tidak. Itu semua sekali lagi perlu diuji oleh kebenaran. Dan yang menguji itu adalah Tuhan sendiri.
yang melihat, yang menilai, dan kemudian memutuskan. Yang bisa dikatakan menghakimi kita adalah Tuhan. Itulah sebabnya kita manusia tidak bisa menghakimi. Dia mau melayani dengan bagaimana, kita tidak bisa hakimi dia. Betul apa betul, saudara? Sebab itu adalah urusannya dengan Tuhan. Dan kehidupan kita ini diajar supaya benar-benar memperlihatkan berkat yang dari Tuhan, memperlihatkan sinar dari Tuhan, memperlihatkan terang yang dari Tuhan. Dan kita melihat, saudara-saudara, yang saya sudah singgung tadi, bahwa siapa yang dapat memberikan pengertian. Ayub pasalnya yang ke-32, ayatnya yang ke-8. Ayub pasal yang ke-32 ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya apa? Pengertian. Apa kita bisa cari sendiri? Nanti saya bisa mengerti sendiri. Kalau di dalam terjemahan yang baru di sini dikatakan tetapi roh. Roh di sini huruf kecil. Bisa berbicara tentang roh manusia. Kalau huruf kecil kan berarti roh manusia. Ya, jadi tetapi roh yang di dalam manusia. Roh yang di dalam manusia. Tetapi di dalam terjemahan lama, saya membaca, saya melihat itu roh di situ huruf besar. Berarti roh Allah. Ya, dikatakan dalam terjemahan lama, tetapi sesungguhnya roh juga. Nah, roh di sini huruf besar. Kalau saudara ada di Alkitab, di handphone kan saudara bisa ambil terjemahan. Nah, terjemahan lama itu dikatakan tetapi sesungguhnya roh juga. Roh ini di sini huruf besar. Roh juga yang di dalam manusia dan ilham yang maha kuasa, itulah yang memberi akal. Jadi roh itu, Roh Kudus, dialah yang ada di dalam manusia, dan roh itulah yang memberikan pengertian, memberikan akal. Di dalam terjemahan yang lama di sini, ya, memberi akal. Ilham yang maha kuasa, itulah yang memberi akal. Nah, itulah sebabnya saudara, usaha kita kalau itu tidak dikuasai, kalau itu tidak dipimpin oleh Roh Kudus, karena memang hari-hari ini di dalam perjanjian baru, khususnya saudara-saudara di akhir zaman ini, yang mempunyai peran penting dalam menuntun, dalam melakukan segala-galanya, itu adalah Roh Kudus. Dan kalau roh itu menguasai kehidupan kita, saudara, kita akan diberikan pengertian. Ini benar atau tidak. Itu roh yang akan memberikan pengertian. Dan roh memberikan pengertian karena kita sudah belajar kebenaran. Dan mungkin saudara nggak tahu apa-apa, lalu kemudian datang, roh ini bicara begini. Lihat dulu, ada tanda di dalam kebenaran. Uji dulu. Kalau itu tidak di dalam kebenaran, jangan dipercaya. Tapi sekarang kan banyak di luar sana lebih banyak percaya kepada perkataan-perkataan yang seperti itu dibanding kebenaran. Banyak, saudara. Oh iya ya, benar juga ya. Nah, kita orang percaya, saudara, kita perlu melihat kebenaran. Dasar itu harus
itu aja. Itulah sebabnya perlu sekali saudara, kebenaran itu ada dalam kehidupan kita. Itu dulu yang paling mendasar dalam hidup kita. Sebab kalau seandainya kita sudah betul-betul dipenuhi dengan kebenaran dan bahkan Roh itu sudah menguasai kehidupan kita, mau tidak mau kita akan pasti akan mengeluarkan buah kebenaran itu. Kita akan pasti menjadi berkat. Berubahlah oleh pembaharuan budimu atau hatimu, ya. Di dalam Roma 16 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau di terjemahan lama itu pembaharuan budimu itu dikatakan pembaharuan hatimu. Gitu. Jadi kita harus berubah loh saudara. Jadi sudah dikatakan tadi kan awal tadi, kalau dulu kita banyak melakukan dosa karena nggak tahu kebenaran, kita tidak tahu terang, ya udah nggak apa-apa. Tapi sekarang setelah kita tahu terang itu, kebenaran itu, ya jangan lakukan lagi. Kita harus berubah dong, amin. Supaya dengan perubahan itu kita akan diarahkan oleh kebenaran firman Allah untuk bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang jahat. Dan bahkan mana yang sempurna. Kalau misalnya kita dengar firman Allah, tidak mau melakukan firman Tuhan, bagaimana kita menuju kepada pengenalan kepada kesempurnaan Kristus? Tidak pernah kita akan mengalami yang namanya sempurna. Kan di sini katakan apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kita mau mengenal Kristus secara sempurna. Kita mau mengenal kebenaran, kita mau mengenal Allah secara sempurna. Mau enggak saudara-saudara? Kita mau mengenal Tuhan secara sempurna, tetapi tindakan kita tidak memperlihatkan untuk mengenal Tuhan secara sempurna. Kita kan kalau berdoa, Tuhan berkati rumah tanggaku, berkati keluargaku. Betul saudara. Tetapi pertanyaannya, apakah kita sudah melakukan kebenaran itu sesuai dengan keinginan Tuhan? Ya kalau belum, kita perlu rubah. Karena Tuhan ingin kita mengetahui, kita memiliki, mengalami, mengenal yang sempurna. Kita mau berkat Tuhan sempurna, betul saudara? Betul nggak saudara? Tetapi kita mau menjalankan kebenaran firman Allah nggak sempurna. Bagaimana Tuhan ingin menyatakan, membukakan hal yang sempurna kepada kita, sementara kita sendiri yang menahan? Misalnya seperti itu. Tapi puji Tuhan sih di sini nggak ada yang seperti itu. Udah haleluya saudara. Jadi perubahan ini bukan hanya sekedar berubah dari yang lama ditinggalkan kemudian menjadi yang baru, tetapi kita harus menanjak, bertumbuh, berbuah, dan mengenal, uji semuanya. Apakah ini sesuatu yang membawa saya mengenal yang sempurna atau tidak? Kalau tidak, tinggalkan. Tetapi kalau itu mengenal yang sempurna, lakukan walaupun berat. Haleluya. Karena sekali lagi saudara, melakukan firman itu berat kalau tidak dibiasakan. Betul nggak? Tapi itu akan menjadi ringan kalau itu sudah dibiasakan. Ditahan terus ya berat lah. Numpuk saudara. 1 kilo gampang, itu mah kecil. 2 kilo
masih kecil. 10 kilo gampang, 100 kilo, wah keberatan dong saudara. Nggak bisa diangkat lagi. Nah itu sama saudara, melakukan firman. Kalau engkau terbiasa untuk menjalankan firman, yang kecil lakukan. Nanti ditambah yang lain lagi, engkau pasti mampu untuk lakukan. Nanti ditambah yang lain lagi, lebih mampu lagi. Kenapa? Karena sudah dibiasakan. Tapi coba ditahan-tahan kayak tadi. 1 kilo anggapan, ujung kuku. 2 kilo. Kalau udah 100 kilo, kapasitas kita hanya bisa mampu 50 kilo, ya udah nggak bisa lah. Udah susah. Mati ya. Jadi kita perlu belajar saudara untuk melakukan firman Allah supaya Tuhan pun akan membukakan hal-hal yang lebih lagi. Yang terakhir, menghasilkan buah yang tetap. Yohanes 15 ayat yang ke-5 dan ayatnya yang ke-16. Jadi saudara, buah itu harus tetap, buah kebenaran itu harus tetap. Ya, jangan saudara, kan ada, oh hari ini setia, besok nggak setia. Kan ada saudara ya, ada nggak saudara? Ayat yang ke-5, mana itu? 15, Yohanes 15 ayat yang ke-5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini saudara-saudara termasuk hukum yang sudah diberikan oleh Yesus. Jadi kalau di dalam Yesus pasti berbuah banyak. Kalau di luar Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kan ini dikasih pilihan. Betul saudara? Ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan apa? Buah. Dan buahnya itu tetap. Bukan hari ini setia, besok nggak setia. Hari ini rajin, besok nggak rajin. Tetapi tetap. Dan buah, misalnya saudara, kalau saudara bawa jiwa, itu juga tetap. Nggak bawa sekarang, ya kecuali kalau orang itu hanya main-main saja, ya terserah dia. Jadi kalau misalnya saudara bawa sekarang, dia akan tetap. Besok dia datang lagi, besoknya lagi dia datang lagi, tetap. Itu namanya tetap. Itu kan buah. Misalnya kita buah jiwa ya, kita bawa jiwa, itu kan buah juga saudara. Hasil dari kita pelayanan, hasil dari kita mengiringi Tuhan. Kita bawa jiwa, itu buah loh saudara. Dan buah itu harus tetap. Kenapa? Karena yang memilih kita bukan kita. Nah ini kalau benar-benar kita dipilih oleh Tuhan loh saudara. Benar-benar kalau kita melayani, kalau kita mengiring Tuhan, itu benar-benar paten percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Itu baru dinamakan kita ini dipilih oleh Tuhan. Dan itu pilihan Tuhan itu kan harus diperlihatkan melalui tindakan kita, melalui perbuatan kita, melalui kesetiaan kita, ketaatan kita kepada Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu. Saudara-saudara, ini luar biasa. Jadi kita yang sudah dipilih ditetapkan. Tetapi sekali lagi saudara, kita harus tetap tinggal di dalam pokok anggur yang benar itu. Ya, jangan saudara bilang ditetapkan, tetapi saudara mencrok sana mencrok sini, gitu ya. Padahal Tuhan ingin yang tetap gitu ya.
Tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Enak enggak, saudara? Apa yang kita mau minta karena kita menjadi orang percaya yang sudah dipilih, yang ditetapkan dan tetap, ya. Apa saja yang kita minta diberikan. Apa saja yang kita minta di dalam nama Yesus diberikan oleh Bapa di sorga. Jadi kita harus berbuah dan harus kelihatan. Buah itu harus kelihatan, saudara. Setidaknya setia, taat, itu sudah menjadi satu buah, saudara. Dan yang lain-lain nanti Tuhan yang akan tambahkan. Nanti Tuhan yang akan berkarya melalui kehidupan kita. Tetapi kita harus menjadi anak Tuhan yang mempunyai dasar, yang mempunyai patokan bahwa kita ini adalah anak-anak terang. Anak-anak terang harus memperlihatkan hasil dari apa yang sayangkan, saudara. Misalnya Tuhan sudah berkorban, misalnya ya, sudah memberi dirinya untuk berkorban demi kita yang berdosa ini, lalu kemudian kita sepelekan, asal-asalan. Ya, kita bagaimana perasaannya, saudara? Bagaimana? Tidak usah perasaan kita lah. Bagaimana perasaan Tuhan yang Dia sudah berkorban untuk kita? Lalu kemudian kita yang tadinya penuh dengan kekecewaan, penuh dengan keraguan-raguan, penuh dengan kekhawatiran, lalu kemudian Dia panggil kita untuk Dia tetapkan kita, dipilih lagi kita. Lalu kemudian kita asal-asalan. Coba bagaimana perasaan Tuhan? Kita di gereja, puji Tuhan, semuanya sungguh-sungguh. Haleluya. Semuanya kelihatan, wah, luar biasa pokoknya. Gak ada. Orang Ambon bilang, seng ada lawang. Pokoknya terarah. Luar biasa. Tapi kalau sudah di luar, tetap Tuhan memperhatikan kita semua. Mau di dalam gereja, mau di kantor, mau di rumah, mau di mana saja, perlihatkanlah hasil buah yang tetap kepada orang lain. Jalankanlah kebenaran firman Allah. Pasti kita diberkati oleh Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban
kembali kepada diri kita masing-masing. Pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan untuk kita introspeksi diri masing-masing. Hanya saudara yang tahu dengan Tuhan keadaan hidupmu, rohanimu. Hanya beribadah tanpa mengeluarkan uang, saudara tidak akan mengalami hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Hanya saudara dan Tuhan yang tahu keadaan saudara. Biar terang itu terus berkarya dalam hidup saudara, dan melalui terang itu dia akan menuntun kita kepada segala kebenaran. Dan dari kebenaran itu kita akan bertumbuh dan mengeluarkan buah kebenaran itu. Kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi berkat yang luar biasa. Saya yakin dan percaya mulai dari kami hamba Tuhan yang tahu, kalau benar-benar kami dapat melakukan itu dalam hidup kami semua, tidak menutup kemungkinan melalui hidup saudara dan saya, gereja ini akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa, karena kita memperlihatkan sinar Kristus melalui hidup kita. Tidak ada kursi lagi yang kosong. Kalau kita sadari bahwa kita harus menjadi berkat, kita harus berbuah. Saya yakin dan percaya pekerjaan Tuhan di tempat ini akan diberkati dengan luar biasa melalui jemaat yang ada, jemaat yang dapat berbuah, jemaat yang mengeluarkan buah-buah rohani. Kita akan menjadi berkat, menjadi satu kemuliaan melalui kehidupan kita dari Tuhan. Saudara akan dapat membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan karena hidupmu berbuah, saudara-saudara. Dari buah itu kita akan menjadi berkat dan akan menarik orang-orang lain untuk datang. Olehnya saya akan katakan, ini merupakan introspeksi buat diri kita semua, mulai dari kami hamba Tuhan sampai kepada saudara jemaat. Mari, apa yang masih kurang yang perlu kita perbaiki sehingga benar-benar hidup rohani kita berbuah. Dan saya percaya kalau kita dapat berbuah, dan buah itu adalah buah kebenaran, maka melalui hidup kita tempat atau gereja ini akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang lain melalui hidup saudara dan saya. Tuhan akan pakai hidup kita, Tuhan pakai keadaan kita, Tuhan pakai perbuatan kita, Tuhan pakai mulut kita untuk bersaksi dari hal Kristus, untuk menarik banyak-banyak jiwa datang kepada Tuhan. Jadi hanya satu, introspeksi hidup kita masing-masing, supaya kita dapat berbuah dan menjadi berkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Nyanyi dan
banyak kami yang belum berdosa ini dari kegelapan Engkau angkat menjadi terang Tuhan. Itu karena Engkau Tuhan. Tuhan, lembutkan hati kami, jangan keraskan kami ya Tuhan. Yang selalu ingin dengar perintah Engkau Tuhan. Tuhan, ampuni kelemahan kami ya Tuhan selama ini ya Tuhan Yesus. Kami sering melalaikan berita-berita Engkau ya Tuhan Yesus. Kami selama ini menjalani berita-berita Engkau, tetapi Tuhan selalu kami dibawa ke kegelapan oleh roh kegelapan ya Tuhan. Tetapi Tuhan, Engkau memutus Roh Kudus dalam kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan selalu dipimpin oleh Roh Kudus ya Tuhan. Biar kami ingin menjalankan kebenaran Engkau ya Tuhan, yang selalu berbuah ya Tuhan, kebenaran Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Biar semuanya ini ya Tuhan Yesus, Engkau mencintai kami ya Tuhan. Kami diberkati oleh perintah Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami bawa berkumpul kepada Engkau ya Tuhan. Betapa besar terima kasih ya Tuhan Yesus kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Walaupun Engkau sekarang duduk sebelah kanan Allah Bapa, tetapi kami tidak ditinggalkan setia demikian. Tapi Engkau memutus rohmu kepada kami ya Tuhan Yesus. Selalu Engkau mengajarkan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Biar Tuhan di pagi hari ini kami datang di hadapan Engkau ya Tuhan. Kami berserah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Mungkin ya Tuhan, kami ini sebagai ibu rumah tangga yang selalu diam di rumah ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Kau berkati itu biar sehat ya Tuhan Yesus. Kami mempunyai suami dan anak, mungkin belum mengenal Engkau ya Tuhan Yesus. Inilah Tuhan, roh kebenaran dan kebenaran ya Tuhan Yesus. Melalui kami ya Tuhan Yesus dalam rumah tangga kami bisa diikuti yang Tuhan mengenal Engkau ya Tuhan. Kiranya Tuhan dengan rohmu yang tinggal dalam kami, biar mereka bisa menghadirkan Engkau. Semua yang saudara kami yang benar Engkau datang ke kerajaan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Inilah buah-buah ya Tuhan Yesus. Biar semua ini, walaupun kami seakan-akan tidak bisa berbuat banyak, tetapi Roh Kudus yang tinggal dalam kami, itulah Tuhan. Biar kami mengajak saudara kami yang benar Engkau ya Tuhan Yesus. Kami ini ya Tuhan Yesus, kitab yang terbuka ya Tuhan Yesus. Biar yang melihat orang yang belum mengenal kami, itulah Tuhan menjadi ujian kami Tuhan Yesus yang bisa hadirkan kedatangan gereja Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biar kami serahkan juga semuanya Tuhan Yesus. Kami berserahkan Tuhan Yesus untuk menyelesaikan suara kami pagi hari ini, dari pemuda, remaja, ibu-ibu dan bapak-bapak yang pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Mungkin mereka bergumul belum terjawab ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Kau jawab pada waktu nantinya Tuhan Yesus. Walaupun kami bergumul tidak berkata-kata, tapi Engkau mengerti segalanya ya Tuhan Yesus. Kau jawab pada waktu nanti ya Tuhan Yesus. Biar kami pulang bersorak-sorak ya Tuhan Yesus. Nanti kemenangan dari Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biar semuanya ini kami serahkan kepada kasih. Kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sekarang dulu. Mari kita, Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Kita akan akhiri ibadah ini. Saya undang saudara bangkit berdiri. Kita nyanyikan doa Yabes. Saya kembalikan kepada pembala. Kiranya
sudah diberkati oleh Tuhan. Hamba-hambamu, anak-anakmu yang sudah melayani, semuanya diberkati oleh Tuhan. Semua korban persembahan yang diberikan dalam bentuk apapun, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkatinya. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Berdoa juga pada saat ini buat semua yang Engkau percayakan telah kami dapat kerjakan. Bapa, tuntun kami, lindungi kami, hikmat kebijaksanaan dari Tuhan menjadi bagian kami, sehingga ketika kami melangkah untuk beraktivitas bersama Tuhan, pasti kami diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara kami, keluarga jemaat yang tidak bersama dengan kami, kalau mereka dalam keadaan sakit dimanapun mereka berada, lawatan Tuhan dinyatakan bagi mereka. Jamah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesembuhan menjadi bahagia mereka. Berdoa juga buat bangsa negara, pemerintah yang ada di Indonesia. Berkatilah bangsa kami ini, pulihkan bangsa kami ini, bahkan selamatkan bangsa kami ini. Pemerintah diberikan hikmat agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Kami juga bersyukur kalau kami sudah melalui pemilihan umum yang kami percaya semuanya sudah ditolong oleh Tuhan. Kami boleh melihat, merasakan ada keamanan, ada kedamaian, dan kami percaya sampai kepada penetapan KPU kepada pemimpin yang dipilih, itu semua berjalan dengan lancar dan aman. Jauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kalaupun ada orang-orang tertentu yang merencanakan hal yang tidak baik, Engkau jamah hati mereka, Engkau beri pertobatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalamnya Engkau ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan kembali pulang serta dalam perjalanan kami. Jauhkan, hindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, tibakan dengan tidak suatu kurang apa-apa. Terima kasih banyak Bapa di sorga, dan pada akhirnya jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah Anak, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, menuntun, menghibur, menguatkan, meneguhkan, menghibur kita sekarang dan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Bapa, dengan pengucapan syukur kami terima berkat-berkat dari Tuhan, dan kami akhiri ibadah kami pada saat ini. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita semua berkata amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.